Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang punya suami? Siapa yang suka dimarahin suami? Bangun tidur, siapa yang pegang handphone? Mau tidur, siapa yang sangat cepat ngecas handphone? Saya lihat di belakang ada suami ya. Bu, mengerti nggak perasaan kita? Wajar nggak kita marah? Gimana nggak marah? Pagi pegang handphone, siang pegang handphone, malam? Jadi suaminya siapa? Karena suami itu fokus apa yang dilihat, sedangkan para istri ingin menceritakan kesenangannya ketika dapat orderan, benar nggak? Manggil suami biasanya apa? Manggil suami biasanya apa? Ayo, sini. Ih, seneng dapat order. Ini ada gratis lipstick. Para suami tuh nggak bisa masuk ke kepala gini apa. Jadi saya juga sama. Gimana kalau yang dulu punya suami yang pasti punya bapak laki-laki kan? Ya berarti sama. Jadi laki-laki itu cara menangkap di otaknya itu berbeda. Kadang kan teteh-teteh ini kalau pulang JBP terus dapat order, dapat member 5 misalnya, seneng nggak? Terus datang ke rumah pengen cerita nggak? Lalu tanggapan suaminya gimana? Iya ya, tadi ada dapat member 5, seneng suaminya. Iya. Begitu nggak? Ya ini juga sama. Lalu kemudian pada suatu hari mungkin para istri di rumah akhirnya karena suami meminta di rumah. Ya sudahlah kalau gitu online aja di rumah. Lalu mulai mengerjakan, nyuci, ada tamu datang, mau aja BP di rumah. Capek nggak? Lalu suami datang pulang dari tempat kerja. Lalu pengen cerita nggak? Pengen cerita kan? Lalu istrinya cerita, ayah tadi itu ya rame banget, ada yang wah maunya tamu nggak berhenti, mama tuh capek, nyuci piring, wah ngepel ke sana dilapiin semuanya, bersih kan katanya tapi capek. Lalu para suami jawabnya gimana? Oh gitu ya. Kalau gitu besok kita cari pembantu. Lalu di hati istrinya gimana? Jadi selama ini aku dinilai pembantu. Nggak ketemu lagi. Lalu satu hari suaminya melakukan hal yang sama. Pulang, pusing, pernah lihat nggak? Suami duduk di kursi ini, pegang kepala, pernah nggak? Itu pusing cicilan, utang dan sebagainya. Lalu ketika pegang gini, lalu si istri kan pengen jadi istri yang baik, pernah nggak? Lalu deketin kan? Lalu tanya, ya ada masalah apa? Pinginnya istri gimana? Cerita nggak suaminya? Cerita semua detail gitu ya. Wow, dengan segala suasana ceritanya. Tapi jawaban suami apa? Karena di pikiran suami itu begini, aduh istri saya kasihan, udah capek di rumah, udah ngurusin anak. Lalu terucapnya gimana? Nggak apa-apa mah, nggak ada masalah. Padahal wajahnya udah ruwet nggak? Rambut acak-acakan, uban nambah tiap hari. Karena di pikiran suami nggak tahu gitu, bahwa istri itu begitu. Suami itu begini. Suami itu kalau punya masalah banyak, suatu hari akan cerita, tapi ceritanya gini. Mah, waktu itu ayah punya masalah. Banyak banget masalahnya, tapi udah selesai. Sering nggak begitu? Nah itu berarti itu asli laki-laki. Karena para suami nggak tahu cara menikmati Jafra ini gimana. Kebayang nggak? Saya adalah korban pertama Malibu. Sini ayah cobain, Jafra itu bagus. Apa? Malibu. Saya nggak tahu juga, istri saya nggak tahu. Ternyata mau digosok, ngeri kan? Ngeri. Nggak tanya jenis kulit apa, ngeri loh. Lalu satu hari lagi, itu mah beri, coba lagi yang panas katanya, yang hijau. Lalu geremot gatel-gatel gitu ya. Lalu pas saya lagi merem di foto, dijadiin display BB. Jadi sebenarnya semuanya mengalami hal yang sama. Jadi wajar nggak para suami marah? Wajar nggak? Tuh kan bener. Gimana sih caranya para suami itu bisa mengerti? Jangan diceritakan lipstiknya itu bagus atau enak, apalagi bedaknya, apalagi dipaksa pakai maskara sini. Nggak bisa.
Tapi yang harus diceritakan adalah pertama, tunjukkan hasilnya. Pernah belanja nggak? Pengalaman saya belanja, para ibu-ibu tuh hebat kalau belanja. Lalu, profesional banget. Kalau lu jalan ke mall ada sepatu, ditemenin suaminya nggak? Lalu tanya ke suaminya, sering tanya nggak? Ayah, sepatu yang bagus yang mana? Yang ini bagus ya? Bagus, enggak. Cari lagi ya. Yang ini bagus nggak? Tapi mahal nggak? Mahal nggak? Enggak. Oh, ayah mau boros. Lalu belilah akhirnya baju, dipakai, di fitting, dipakai. Lalu tanya suami lagi nggak? Ayah kelihatan kurus nggak? Lalu jawabnya suami, kurus, bohong. Jadi sampai kejang-kejang juga salah. Tapi walaupun keliling misalnya bertingkat-tingkat di PIP atau dimanapun, yang dibeli yang mana? Yang terakhir atau yang pertama? Kenapa rumit-rumit? Jadi para suami nggak tahu. Jadi caranya yang pertama adalah tunjukkan aja hasilnya. Suami itu akan menyerah akhirnya. Suami itu akan menyerah kalau hasilnya sudah dilihatkan. Kenapa? Karena kita para suami itu kan suka bertanya, kenapa sih para istri nyari uang lagi? Suka digituin ya? Kurang? Ya emang kurang. Ketika dibilang kurang, ya terjadi berantem. Jadi ini saya kualat akhirnya. Dulu marahin, sekarang harus dihadapin. Jadi dosa terampuni kalau seluruh kota sudah didatangin. Kenapa? Karena ternyata para ibu tuh nyari uang buat siapa? Tuh kan nggak ada buat suami lagi. Gimana nggak marah? Terus saya tanya, para suami kalau nyari uang buat siapa? Kurang apa coba? Kurang banyak. Karena para istri nyari uang sebenarnya kan ingin beli baju yang selama ini cuma didadahin ya, beli sepatu supaya nggak merasa bersalah kalau pas anak masuk sekolah beli sepatu. Jadi akhirnya punya uang sendiri. Tapi di pikiran laki-laki lain lagi. Ketika teteh-teteh misalkan nyampe ke manajer, berapa uangnya? 3 juta. Suami tegang nggak? Kalau gajinya 5 juta taruh, tegang nggak? Belum. Masih di bawah. Tiba-tiba jadi silver, apa yang terjadi para suami? Itu stres, Bu. Itu siang malam tuh bingung, saya juga ngalamin. Ini bisa kok 30 cepat bener. Stres. Kebayang nggak? Nanti kalau ada masalah suka ribut nggak? Lalu kalau udah 30 juta, si suami 5 juta, kalau berantem gimana? Gayanya lain kan? Apa? Panas, suami pulang kerja kan capek kan? Mama ini nggak pengertian, itu pulang kerja tuh capek. Capek apa? 5 juta. Nah kan selesai, semuanya berubah. Caranya supaya semuanya tahu. Kan ada buku basic business itu ya. Basic business ada yang compensation plan-nya. Lalu lihatin. Compensation plan itu kan menceritakan berapa uang yang didapat. Ceritakan, nih ya sini. Kalau nanti mama dapat 60 juta sebulan, kita apa ya? Jadi suami itu ingin disuamikan walaupun nggak tahu cara nyampunya gimana. Yang penting kan izin visa keluar kan. Yang kedua, kadang suami itu kan pengen tahu dan ingin jawabannya benar. Karena para istri itu kalaupun salah nggak mau disalahin. Pak, ini suami ngomongnya ada ya, Pak. Istri itu kalau salah tetap yang minta maaf itu suami. Udah dari sananya. Jadi sebenarnya ketika misalkan pernah nggak ada yang konsul lalu konsul lagi ke suami? Belum kan? Nah ini tips ini bisa dipakai. Lalu misalkan, Pak, ya gimana sih ini? Si ini kok nggak aktif ya? Maka para suami itu akan mendadak kayak pinter aja. Lalu jawab nggak? Ya mama tuh harus gini, harus ini, harus ini. Padahal jawabannya nyambung nggak? Nah ini rahasianya. Jangan bilang-bilang ya. Para suami tahan ya, jangan diceritain. Kalaupun jawabannya nggak nyambung, para istri jawabnya gini, ayah hebat banget. Memang ayah ini bisa jadi ambasador. Itu besoknya izin bisa keluar kemanapun. Jadi sebenarnya kuncinya dari sana. Tapi yang paling kuat adalah saya pun melihat bahwa kok sepanjang di Jafra itu bahkan Teh Ayu ini sangat dilarang oleh ibunya. Bayangkan ketika jalankan Jafra, PNS di UPI itu baru mau diangkat tapi nggak diambil.
Kebayang nggak orang ngejar-ngejar PNS nggak? Berapa banyak yang mau jadi PNS? Ini mau diangkat, tiba-tiba nggak jadi. Kebayang nggak apa yang terjadi di rumah? Alasannya Jafra. Kebayang nggak marahnya? Sampai bilang ke adiknya gini, adik-adik semua jangan ikut kakak Ayu ya, nanti nipu. Tapi ternyata ketika ditunjukkan hasilnya, yang terjadi apa? Umroh pun dapat rekrut 1. Ikut tuh Jafra tuh, anak saya ikut Jafra gitu. Jadi negosiasi tercepat adalah hasil. Kalau dengan orang tua, tolong jangan berdebat. Karena Anda berdebat, jelasin conversation plan, nggak akan nyambung. Perdebatan yang paling singkat adalah orang tua dan mertua adalah amplop berserta isinya makin tebal. Itu selesai. Tapi kenapa sih? Saya pun belajar banyak sama satu ibu, satu suami ini. Kenapa selang ini kita munculkan? Jadi selang ini adalah saat-saat dimana Teh Ayu ngejar Otka Ambassador di bulan kan Maret ya, Maret, April, Mei. Kita tidak tahu bahwa takdir itu ada di bulan Mei, ada Otka di bulan Mei, ada pelunasan rumah di bulan Mei. Semuanya numpuk di bulan Mei. Tanggal 2 Mei kami pulang grup meeting dari Tangerang. Di rest area anak saya mengeluh sakit perut, jerit-jerit sampai ke rumah itu demam. Dikira itu mungkin diare atau apa. Kita bawa ke rumah sakit karena ada jadwal. Dia sebelumnya sudah USG sama CT scan karena selama 5 tahun anak kami itu tidak bisa pipis mancer. Jadi selama ini kadang ikut meeting, ikut kemana itu pakai pampers. Kemana-mana karena selalu netes. Kadang kalaupun mau buang air itu kadang sampai ngeden, lalu kemudian ada pupuknya sedikit. Kita kadang marahin, kita juga salah, kita akhirnya ini ada apa? Akhirnya tanggal 2 malam hari itu masuk rumah sakit di Merinda. Nah, besoknya dokter menyatakan bahwa hasil CT scan dan USG yang kita lakukan selama 1 bulan itu ternyata di ginjal kanan itu terhitung ada 2 ginjal. Jadi ada tumpuk ginjal 2, jadi kita harus tindakan ambil satunya. Tapi di sebelah kiri ada penyumbatan saluran dari ginjal ke kandung kemih, menyempit. Jadi kita harus ambil tindakan. Oke, kalau gitu Pak, kita ambil tindakan. Masuklah tanggal 10 ke ruangan operasi. Di ruang operasi jam 10 masuk, lalu kemudian jam 11 saya dipanggil. Kan istri saya perawat, kira-kira kalau jam 11 dipanggil pasien pasti ada sesuatu. Saya diajak masuk ruangan operasi, sebelum masuk pintu itu saya ditanya, Pak, kuat nggak lihat darah? Selalu kuat. Kuat nggak lihat anak kalau sudah dibuka-buka? Dalam pikiran saya suka bedah kelinci, lagi kelinci aja. Saya masuk, ternyata iya, anak saya sudah dibuka kurang lebih 20 cm. Pak, tolong mendekat tapi jangan melakukan apapun, hanya lihat saja. Lalu diambillah ginjalnya. Ternyata ginjalnya kan sebesar kepala harusnya ya. Ternyata hanya sebesar biji kacang merah dan sudah agak menghitam. Pak, ini jaringannya sudah mati. Jadi dugaan kita keliru. Lalu diangkat lagi satu lagi seperti ikan cumi besar merah menggelembung karena masih ada cairannya. Inilah Pak yang kita duga dulu adalah ginjalnya 2. Ternyata ini saluran yang dari ginjal ke kandung kemih membengkak. Jadi bukannya mompak ke bawah tapi dia ke atas. Jadi selama 5 tahun dia kadang 3 bulan sekali masuk rumah sakit. Jadi kalau kita lihat gelang ini adalah mengingatkan banyak hal untuk kita. Makanya kenapa kita ingat Hermina? Ya karena seringnya di Hermina. Jadi setiap lihat ini kita akan makin kuat. Kenapa? Karena ternyata akhirnya sudah harus diambil. Sudah dok, kalau tidak punya pilihan lain diambil. Kan ceritanya kayak kuat ya. Datang keluar ruangan saya juga nangis juga. Ngebayangin anak sekecil itu 5 tahun sudah diambil ginjalnya sebelah. Lalu 2:30 selesai. Cerita belum berakhir, datang dari rumah sakit. Bu, Pak, maaf, asuransi menolak. Kita ada asuransi 2 menolak karena ini bawaan lahir. Dan itu harus ada uang 86 juta. Lalu 2 hari kemudian anak kita juga ternyata panasnya nggak turun-turun setelah operasi. Ternyata kena DBD dan tipes berbarengan. Lalu kemudian kami 11 hari di rumah sakit sambil jalanin Jafra di masa-masa itu. Kami hanya pikir ya sudahlah, terserah Allah gimana caranya. Kami tetap berikhtiar aja gimana caranya. Karena ternyata tidak selesai. Lalu kemudian 2 bulan anak kami itu belum bisa pipis juga harus pakai kateter.
Jadi dimasukkan ke lubang kelaminnya, 10 hari sekali diganti. Jadi kalau lebaran waktu itu masih bawa kateter kemana-mana. Kemudian operasi kedua, itu kurang lebih harus tersedia dana sekitar 38 juta. Dan hanya berlangsung 5 menit. Lalu kami nginep semalam. Malam harinya penuh debar-debar, mudah-mudahan mancer pipisnya. Tapi pas dia jam 11 malam ngompol dan hanya netes. Dan kami waktu itu ya sudahlah, ini mah gimana skenario Allah aja nih. Waktu itu ya udah sholat aja, berdoa aja yang kuat. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Ini bukan bagian wilayah kita, ini bagian takdir aja. Tapi pagi hari anak kami bangun, tiba-tiba ayah pengen pipis. Lalu pikiran saya kan netes ya. Ya udah yuk ke kamar mandi. Tiba-tiba dia diam sebentar, lalu kemudian tiba-tiba manjat. Saya langsung lari, belum bicara langsung lari, ada ember KFC yang masih ada ayam, saya ambil, saya tampungin. Karena 5 tahun kami menanti air pipis ini yang mancar. Lalu saya panggil istri saya, panggil neneknya, dan kami semua menangis di kamar mandi. Jadi selang ini adalah menunjukkan bagaimana sebenarnya apapun kondisi yang sulit itu, semua hal bisa terjadi. Situasi apapun, kondisi yang sulit sekalipun, semua kita pasti mengalami hal yang sulit. Tapi yakin, setiap kesulitan itu hadir untuk membuat kita makin kuat. Jadi kalau hari ini terasa sangat sulit, berarti sebenarnya pintunya sebentar lagi. Kalau hari ini sakit banget, berarti bahagianya sebentar lagi. Jadi tinggal, cuman yang satu hal yang saya luar biasa adalah Teh Ayu ini mudah sekali memaafkan dan mudah sekali melupakan. Jadi siapapun yang pernah sakit hati sama suami, sama orang tua, sama siapapun, mulai belajar memaafkan. Jadi caranya mudah. Saya lihat perhatiin Teh Ayu ini suka pegang gini, bukan dada, pegang jantung di kiri kan jantungnya, ada yang di kanan kan? Ada kan? Dia pegang gini, sebelum tidur dia pegang, selalu bilang gini, ya Allah saya maafkan diri saya sendiri. Kalau mau dicoba boleh, pegang dada kiri. Kerasa denyutnya nggak? Masih ada, bising nggak ada. Saya nggak tahu. Ada ya? Nah, tutup matanya. Ya Allah, saya maafkan diri saya sendiri. Saya maafkan orang-orang sekitar yang menyakitin saya, siapapun. Siapapun yang telah menyakitin saya maafkan. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik dan esok adalah Jafra saya semakin baik. Itu yang dilakukan setiap hari dan saya belajar luar biasa. Jafra ini membuat, itu yang kenapa saya harus pulang. Karena saya lihat ketika diminta pulang itu bukan tentang uang. Ayah, ini perlu banyak yang dibantu, banyak ibu-ibu yang anaknya mau sekolah butuh uang, ada suami yang baru di PHK butuh uang, banyak hal. Jadi mudah-mudahan hari ini sebenarnya pembelajarannya sangat sederhana di Jafra ini sudah disediakan sama manajemen. Ada JDT, ada JMBA, ada JFP, ada JLP, ada JET, ada JEM, semua sudah disediakan, tinggal diikuti. Asal kitanya percaya. Kalau kita percaya, kalau kata materi tadi belief, kita asal percaya aja, ikutin aja. Karena para upline di depan, orang-orang hebat ini juga belajar, saya juga belajar. Luar biasa ibu-ibu ini. Ibu-ibu hamil bisa melahirkan kan? Saya hamil bisa lahir lagi. Jadi mungkin ada waktunya kita harus berterima kasih. Berterima kasih pada upline yang sudah berusaha keras, Mbak Mia. Pada saat sama, pada saat sulit, tapi kita tidak tahu siapa yang akan nolong kita. Sama dengan manajemen yang sudah hadir hari ini. Boleh kita berdiri sebentar? Boleh berdiri ya? Boleh berdiri sebentar. Lalu kita tengok ke sebelah kiri. Ada siapa? Ada para manajemen kan? Ada pemerintah, ada pemimpin yang selama ini setia memikirkan kita. Padahal bukan siapa-siapa, kenal nggak? Wah, nggak kenal deh. Mari kita sama-sama hari ini di JLP ini kita bilang terima kasih ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik untuk kita memulai semuanya, dan semuanya bisa berada di barisan depan. Jadi nggak ada barisan belakang akhirnya. Semuanya bisa mencapai amasalah dengan lebih mudah, hanya tinggal tiru. Jadi pulang dari sini, yang punya anak siapa? Peluk anaknya. Nah, maafin mama ya kalau selama ini jarang main bareng, selama ini kerja hanya ninggalin. Di Jafra itu waktunya lebih fleksibel. Doain ya nak, Jafra mama berkembang lebih cepat, jadi
jadi platinum segera, jadi ambasador segera. Yang ketemu orang tua, peluk orang tua ibunya, ma doainnya, neng Jafranya jalan lebih baik. Kalau ma mau umroh tinggal berangkat, kemana-mana tinggal bilang. Karena bisa jadi ini adalah jalan terbaik yang Allah berikan. Yang kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah doa, jawaban doa-doa kita yang dulu. Hari ini ada, jangan disia-siakan. Bukan kesempatan yang tidak datang, tapi waktu yang tidak